Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan solehah? Masya Allah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Mari ikuti Bapak, angkat kedua belah telapak tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak, di pertemuan kali ini kita akan membahas hukum nun mati atau tanwin. Dan di antara hukum nun mati atau tanwin itu adalah izhar halqi. Nah, inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Apa sih yang disebut dengan izhar itu? Izhar secara bahasa adalah al-bayan. Artinya jelas. Sedangkan secara istilah, izhar adalah mengeluarkan setiap huruf izhar halqi dari makhrajnya. Makhrajnya tanpa memakai dengung pada huruf yang dibaca izhar. Nah, tandanya di dalam Al-Quranul Karim itu apabila nun mati dan tanwin menghadapi atau bertemu salah satu dari huruf halaq yang 6, maka dinamakan izhar halqi. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, dikatakan dia sebagai izhar halqi karena jelasnya pengucapan nun mati dan tanwin ketika menghadapi huruf-huruf yang keluar dari halqi atau tenggorokan. Jadi halqin itu artinya tenggorokan. Makanya huruf-hurufnya ini jumlahnya ada 6 huruf daripada huruf izhar halqi. Yang pertama itu ada A. Yang kedua Ain. Yang ketiga H. Yang keempat Kha. Yang kelima Gha. Yang keenam H. Tandanya di dalam Al-Quran, izhar halqi itu, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu yang 6 ini, maka itu disebut dengan izhar halqi. Dan izhar halqi itu anak-anak Bapak tidak boleh dipanjangkan. Dia harus dibaca jelas. Nah, ini beberapa contoh daripada izhar halqi tersebut. Mari kita lihat yang pertama. Bapak duluan, baru nanti anak-anak Bapak ikuti ya. Rasulun amin. Man amana. Nah, anak Bapak di sini Bapak mau bertanya dulu. Di sini apa tanda daripada izhar halqi? Masya Allah, semua udah bisa ya. Tanwin di sini yang pertama tanwin bertemu hamzah, benar. Di sini yang kedua, man amana. Apa anak-anak Bapak tanda izharnya di sini? Nun mati bertemu hamzah, Masya Allah. Nah, di sini pun dijelaskan dia tanwin dan nun mati bertemu hamzah. Yang kedua, narun hamiyah. Coba diulangi anak-anak Bapak. Narun hamiyah. Nah, contoh yang kedua, anharamik. Anharamik. Nah, di sini apa tanda izharnya anak-anak Bapak?
Masya Allah. Yang pertama itu tanwin bertemu ha. Betul. Contoh yang keduanya an haramik, nun mati bertemu ha. Di sini pun dijelaskan dia tanwin dan nun mati bertemu ha. Di yang ketiga, man khabir, zarwatin khabir. Di sini apa tanda izharnya? Nun mati bertemu kha, dan yang kedua tanwin bertemu kha. Yang keempat, min ilmin. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sami'un alim. Apakah tanda izharnya di sini? Di sini contoh yang pertama, nun mati bertemu ain. Di contoh yang kedua, tanwin bertemu ain. Di contoh yang kelima, di nomor 5, ajrun ghairu min ghillin. Di sini pun tanwin bertemu gha. Di sini nun mati bertemu gha. Di nomor 6, jurufin had min had. Nah, tanwin dan nun mati bertemu ha. Oke, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah. Jadi kita lafazkan kalau izhar itu dia harus jelas. Suara bunyi nunnya harus jelas. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, ini ada beberapa soal dari Bapak. Yang pertama, secara bahasa izhar adalah A. jelas, B. memasukkan, C. menyembunyikan, D. membalikkan. Yang kedua, ada berapakah jumlah huruf izhar? Yang pertama, A 2, B 15, C 6, dan D 4. Silahkan anak Bapak jawab nanti, dijawab di kolom komentar ya. Nah, anak-anak Bapak, cukup sekian materi dari Bapak, dan terima kasih. Jika ada yang nggak dipahami, silahkan ditanyakan sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.